Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Prakit Misteri, channel yang membahas tentang mitos dan sejarah di tanah Jawa. Jangan lupa like dan share. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan. Sejarah Sunan Geseng dan makam beliau. Bagi Anda yang sedang mencari keberadaan makam Sunan Geseng, mungkin sempat dibingungkan akan banyaknya sumber yang menceritakan dan meyakini keberadaan makam beliau. Di bawah ini akan kami uraikan secara singkat mengenai kisah Sunan Geseng dan beberapa makam beliau yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Sejarah Sunan Geseng. Sunan Geseng merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Cokrojoyo. Sedikitnya sumber sejarah yang menceritakan kisah Sunan Geseng membuat banyak cerita dan penafsiran berbeda antara satu dengan yang lain. Pertemuan beliau dengan Kalijaga diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelang atau kini masuk Purworejo untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelang, Sunan Kalijaga bersinggah di rumah Ki Cokrojoyo untuk beberapa waktu. Ki Cokrojoyo yang kesehariannya merupakan seorang penderes aren atau dalam bahasa Indonesia disebut penyadap aren untuk dijadikan gula, dan memiliki kebiasaan bernyanyi atau nembang saat membuat gula. Mendengar suara nyanyian Ki Cokrojoyo, Sunan Kalijaga sangat takjub. Kemudian beliau memanggil Ki Cokro untuk mendekat pada dirinya. Ditanya oleh Kalijaga mengenai hasil perjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya hanya bisa digunakan sebagai keperluan seorang fakir. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah SWT
serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada beliau nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Ki Cokro, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Singkat cerita, Ki Cokro kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan. Ki Cokro sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Ki Cokro memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid beliau. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan, Ki Cokro mengutarakan maksud dan tujuannya mencari beliau. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ki Cokro kepada beliau, Sunan Kalijaga memberikan syarat pada Cokrojoyo untuk bersemedi hingga Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Dalam sumber lain disebutkan bahwa Ki Cokro melakukan semedi tidak kurang dari 1 tahun. Persemedian Ki Cokro selesai setelah Sunan Kalijaga kembali. Tempat persemedian Ki Cokro saat itu telah menjadi lahan yang rimbun, ditumbuhi alang-alang dan semak belukar. Melihat kondisi ini, Sunan Kalijaga memerintahkan para pengikutnya untuk membakar tempat tersebut guna mencari keberadaan Ki Cokro. Sejarah Sunan Geseng memang erat kaitannya dengan Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu dari murid Sunan Kalijaga yang memiliki prestasi membanggakan dalam penyebaran agama Islam. Pada periode berikutnya, Sunan Geseng dikenal sebagai penyebar agama Islam di beberapa wilayah Jawa. Tak heran jika kebesaran nama beliau hingga kini masih dikenal oleh masyarakat. Keberadaan makam Sunan Geseng hingga saat ini, makam Ki Cokrojoyo atau yang terkenal sebagai Sunan Geseng, masih menjadi kontroversi. Ada beberapa kelompok masyarakat yang meyakini keberadaan makam beliau di daerah mereka. Dengan memahami kisah dan sejarah Sunan Geseng serta kontroversi keberadaan makam Sunan Geseng di atas, semoga dapat menambah wawasan mengenai tokoh penyebaran Islam di Jawa.
Terlepas dari kebenaran dan keberadaan makam tersebut, Sunan Geseng tetap merupakan tokoh yang berjasa dalam kelangsungan agama Islam hingga sampai kepada kita saat ini. Demikian sedikit penjelasan kami dari tim Perakit Misteri. Bila ada salah ucap dan salah pengertian sejarah, mohon dikoreksi dan jangan lupa berkomentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.